Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti polemik utang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Mahfud menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih untuk memecat Menteri Perhubungan, saat itu Ignatius Jonan. Pemecatan itu dilakukan setelah Ignatius Jonan menolak proyek WUSH dengan Cina. Mega proyek kereta cepat itu mulanya direncanakan dalam perjanjian government to government antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Namun pada akhirnya, pemerintah bekerja sama dengan Cina. Menurut Mahfud saat itu disepakati, berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, bahwa proyek WUSH bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Saat Jepang meminta sedikit kenaikan, lalu pemerintah tiba-tiba saja membatalkan dan pindah bekerja sama dengan Cina yang mematok bunga 2%. Mahfud mengungkapkan ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju. Ia menjelaskan saat itu Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak bisa dilihat keuntungannya. Sungguh disayangkan ketika seorang tokoh sekaliber Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang pernah dipercaya sebagai penjaga konstitusi dan pembela etika dalam pemerintahan, membuat dugaan liar di media sosial. Sikap kritis Mahfud sudah dikenal lama, tapi biasanya dia hati-hati dan tidak buru-buru menghakimi. Belakangan dia sibuk menyerang Jokowi dengan dalih markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. Di sebuah podcast, Mahfud mengatakan adanya dugaan serius tentang markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Padahal sebenarnya dengan luasnya jaringan yang dia miliki, Mahfud akan sangat membantu kalau melaporkan kasus tersebut secara resmi. Tidak hanya sibuk berasumsi seperti aktivis jalanan, tapi bersikap seperti seorang intelektual yang membawa bukti kecurangan. Mahfud mengatakan, selisih biaya pembangunan WUSH mencapai 3 kali lipat dari proyek serupa di Cina. Hal ini secara tak langsung menggiring opini publik pada kesimpulan bahwa proyek ini syarat dengan korupsi dan bahkan menyentil arah kebijakan era Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, proyek kereta cepat WUSH menelan biaya 50 juta US dollar per kilometer. Sementara di Cina hanya 17 sampai 18 juta US dollar. Tapi benarkah biaya proyek tersebut sengaja digelembungkan? Sekilas logika Mahfud lurus karena dia membandingkan hasil akhir dari pengerjaan produk yang sama. Tapi yang dilupakan Mahfud, pengerjaan di Cina jelas lebih murah karena berkaitan dengan bahan baku, upah pekerja, pembebasan lahan, persoalan hukum, dan pendanaan. Bandingkan dengan pengerjaan di Indonesia, bahan-bahan harus diimpor, pekerja harus didatangkan dari luar, karena kita belum punya pengalaman mengerjakan proyek tersebut. Kalau mata uang yuan lagi tinggi, otomatis biaya impor juga bertambah. Masih juga diributkan dengan biaya pembebasan lahan yang pelik, biayanya selangit. Kita tidak bisa meniru negara komunis seperti Cina yang bisa melakukan apapun demi negara. Ditambah lagi soal pembiayaan. Di kita, proyek tersebut dibiayai dengan hutang. Beda dengan Cina yang memiliki kekuatan modal yang lebih besar. Otomatis juga menambah pembiayaan. Kalau kita cermati lebih dalam, biaya pembangunan per kilometer WUSH yang disebut mencapai 780 miliar rupiah itu justru lebih rendah daripada biaya pembangunan MRT Jakarta yang menelan hingga 1,1 triliun per kilometer. Di fase selanjutnya, MRT bahkan memakan biaya 2,3 triliun rupiah per kilometer.
Jadi dengan logika sederhana saja, mustahil proyek WUS disebut sebagai proyek termahal atau pernah markup jika dibandingkan dengan proyek sejenis di dalam negeri. Tetapi publik yang tidak mendapatkan konteks ini bisa dengan mudah tergiring oleh angka-angka bombastis dan retorika-retoris yang digunakan oleh Mahfud. Tapi anehnya, perbandingan di dalam negeri ini tidak dilakukan. Mahfud justru menjadikan Cina sebagai patokan. Ini aneh sekali. Mahfud juga mempersoalkan soal pendanaan proyek tersebut. Dia menyayangkan keputusan pemerintah yang berpindah dari Jepang ke Cina karena katanya bunga pinjaman naik dari 0,1% menjadi 3,4%. Padahal angka 0,1% ini sendiri tak pernah tercantum dalam dokumen resmi apapun yang berkaitan dengan tawaran Jepang. Bahkan dalam proyek MRT yang dibiayai Japan International Cooperation Agency, bunga pinjaman berkisar antara 0,3 sampai 0,5% dengan syarat lunak dan jangka panjang. Dan ya, ketika proyek dipindahkan ke Cina, memang benar bunga menjadi 2% lalu naik karena cost of run menjadi 3,4%. Tapi ini bukan tipu muslihat, melainkan realitas dalam skema pinjaman proyek infrastruktur dengan dinamika ekonomi pasca pandemi dan tekanan global. Pemerintah akhirnya memilih Cina karena mempertimbangkan kemudahan dan keuntungan jangka panjang. Karena proposal Jepang mewajibkan adanya jaminan dan anggaran dari pemerintah Indonesia. Sementara pemerintah memilih skema business to business B2B tanpa jaminan pemerintah dan Cina menyanggupi itu. Luhut Binsar Panjaitan yang kala itu ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin komite proyek KCJB, dia menyebut proyek tersebut memang ada persoalan soal besaran utang dan proses manajemennya. Kemudian Luhut memerintahkan dilakukan audit oleh BPKP, memperbaiki struktur manajemen proyek dan berunding dengan pihak Cina agar restrukturasi utang dilakukan. Dan hasilnya Cina bersedia. Jadi keributan yang juga dikipasi oleh Mahfud itu tidak benar. Tidak ada yang pernah mengusulkan agar utang proyek tersebut dibayar dengan dana APBN. Kita ribut-ribut WUS. WUS itu masalahnya apa sih? Tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Nggak ada, kata Luhut. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia menolak dengan lugas jika utang WUS ditanggung oleh negara. Menurutnya, proyek itu harus dikelola oleh Danantara, lembaga pengelola aset BUMN termasuk PT KCIC. Ia menyebut daripada mengambil dana dari APBN, lebih baik cicilan utang dibayar melalui dividen BUMN yang per tahun bisa mencapai 80 triliun rupiah. Purbaya juga menyampaikan bahwa Danantara kini bertanggung jawab penuh atas utang tersebut karena sejak dividen BUMN tak lagi masuk ke penerimaan negara bukan pajak, maka manajemen utang adalah tanggung jawab korporasi, bukan negara. Ini catatan penting. Negara tidak menanggung beban hutang, rakyat tidak akan dibebani dengan pajak tambahan hanya untuk menyelamatkan proyek tersebut. Jadi, persoalan kereta cepat itu sebenarnya hanyalah persoalan internal. Bagaimana mereka melakukan restrukturasi utang dengan dividen yang begitu besar. Sebenarnya gampang untuk mengatur skema pembayarannya. Dan itu pun cukup diatasi oleh Danantara. Tudingan Mahfud seolah pemerintah mengelak dari tanggung jawab atau bahkan menyembunyikan sesuatu telah terbantahkan dengan fakta-fakta di lapangan. Kini kita menghadapi kenyataan bahwa proyek WUS betapapun punya masalah bukanlah proyek gagal. Proyek ini sudah selesai, sekarang tinggal proses manajemen keuangan saja. Tentu ada evaluasi yang harus terus dilakukan karena WUS adalah proyek infrastruktur besar pertama yang dibangun dengan model kerjasama pemerintah dan BUMN beserta investor asing dari Cina. Kalau memang terjadi kesalahan manajemen, ya harus ada yang bertanggung jawab. Tapi membuat gaduh dengan prasangka dan kebencian itu jahat.
Apalagi jika pernyataan itu ditunggangi oleh kepentingan politik. Tidak semua kritik lahir dari niat untuk memperbaiki. Kadang ada kritik yang lahir dari motif politik tertentu. Ciri-cirinya, dia hanya asumsi tidak berdasarkan fakta di lapangan. Dalam polemik ini kita sangat menyayangkan tokoh sehebat Mahfud terperosok dalam asumsi dangkal yang penuh prasangka. Dalam situasi ini, kita berharap orang-orang cerdas dan kelompok intelektual bisa bersikap objektif. Jangan mudah larut dalam narasi politik yang bias, apalagi jika digerakkan oleh dendam atau kebencian pribadi. Sungguh sayang jika kecerdasan dan kredibilitas intelektual yang digunakan bukan untuk menjernihkan suasana, melainkan malah memperkeruhnya. Kebenaran harus dicari dengan kepala dingin, bukan dengan niat membakar. Seperti kata Pramudia Anantatur, adil sejak dalam pikiran.